Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NPM 19035. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengenalan biaya siklus hidup. Pertama, kita dapat menentukan harga sebanyak mungkin karena faktor yang dapat mempengaruhi biaya bangunan. Yang kedua, teknik prediksi biaya di mana biaya konstruksi dapat dikurangi menjadi biaya ekuivalen tahunan atau nilai sekarang dari semua biaya selama umur bangunan. Yang ketiga, total atas semua biaya sebuah bangunan selama bangunan tersebut masih berdiri. Yang keempat, untuk menghitung biaya dalam satu basis di mana biaya dapat dibandingkan dengan beberapa cara alternatif. Total biaya atau selama masa dipakainya bangunan tersebut. Total biaya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada harga awal, yang dimana yang termasuk dari harga awal tersebut ada empat. Pertama tanah, kedua konstruksi, yang ketiga biaya profesional, yang keempat biaya agensi, kedua biaya pengguna. Di kelompok juga menjadi dua. A, biaya operasional, yang termasuk dalam biaya operasional yaitu pemeliharaan, biaya operasi bahan bakar, mesin atau pabrik, dan tagihan operasi. B, biaya pekerjaan, yang termasuk dalam biaya pekerjaan yaitu ada pajak atau pajak penilaian dan berhenti sewa, pertanggungan atau asuransi, modifikasi dan perubahan, biaya manajemen, dan biaya pembongkaran. Definisi dari LCC, yang pertama ada Flanagan dan Norman tahun 1983. LCC merupakan aset sebagai total biaya. Aset tersebut selama masa operasinya termasuk biaya akuisisi awal dan biaya operasional selanjutnya. Yang kedua, ada Howard dan Norman tahun 1990. LCC merupakan aset sebagai nilai sekarang dari total biaya aset selama masa operasinya termasuk biaya modal awal, biaya pekerjaan, biaya operasi, dan biaya manfaat dari pelepasan aset pada akhir masa pakainya. Yang ketiga ada Ashworth tahun 1998. LCC merupakan bangunan atau struktur menggabungkan total biaya yang terkait dengan itu dari awal hingga penghancuran akhirnya. Selain biaya yang digunakan, itu mencakup semua biaya yang terkait dengan konstruksi awal dan biaya pembersihan akhir situs ketika bangunan atau struktur tersebut tidak lagi dibutuhkan. Penerapan LCC. Yang pertama ada perbandingan antara situs alternatif dan proposal desain untuk proyek baru atau LCC untuk proyek total. Yang kedua, perbandingan antara bangunan yang ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan klien dan proyek baru. Yang ketiga, perbandingan antara bangunan serupa. Yang keempat, perbandingan antara bahan alternatif, komponen bangunan, pemasangan sistem mekanik dan elektrikal, dan lain-lain. Yang kelima, perbandingan antara renovasi, perluasan, dan modifikasi bangunan. Tujuan dari LCC yang pertama mengidentifikasi total biaya yang terlibat atau bukan biaya awal. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang efektif ketika memilih di antara beberapa alternatif dan metode untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan. Yang ketiga, itu adalah metode manajemen yang merinci biaya operasi selama penggunaan aset. Yang keempat, mengidentifikasi area di mana biaya operasi dapat dikurangi. Ada juga tahapan teknik LCC. Yang pertama, analisis LCC atau LCCA. A. Pengumpulan dan analisis informasi sejarah tentang aktual bangunan yang menempati dengan memperhitungkan biaya operasional dan kinerja bangunan. B. Terkait dengan teknik analisis biaya yang digunakan oleh surveyor kuantitas dalam memperhitungkan modal proyek. C. Teknik ini menekankan analisis LCC dari proyek yang diselesaikan yang digunakan setelah jangka waktu tertentu. Tujuan LCC untuk memperkirakan biaya keseluruhan dari alternatif proyek. Untuk memilih desain yang memastikan fasilitas akan memberikan biaya keseluruhan terendah yang konsisten dengan kualitas dan fungsinya. Baik, saya Fadel FMI MPM 1903 akan melanjutkan presentasi Iqbal. 2. Manajemen LCC. LCCM adalah proses perencanaan dan pengendalian LCC yang diharapkan. 2. LCCM dapat digunakan untuk membantu klien membuat perbandingan antara bangunan dan biaya dengan cara
berarti dalam menilai dan mengendalikan biaya pekerjaan sepanjang kehidupan bangunan. Tujuan dari LCMM: 1. Mengidentifikasi efektif tidaknya penggunaan bangunan. 2. Mengidentifikasi efisien konsumsi energi gedung atau bahan bakar. 3. Mengidentifikasi biaya pemeliharaan gedung sejenis. 4. Untuk membantu dalam manajemen pemeliharaan gedung. 5. Untuk menasihati klien tentang aspek pajak atas penggunaan gedung. Perencanaan LCC atau LCCP. Ini digunakan untuk mengidentifikasi total biaya keseluruhan bagian bangunan dari sebuah bangunan atau elemen bangunan individu dengan mempertimbangkan biaya modal awal, biaya operasional, dan nilai sisa jika terkait. 2. Mengekspresikan berbagai biaya ini secara konsisten dan dapat dibandingkan dengan menggunakan teknik potongan harga. Tujuan LCCP untuk merencanakan waktu pengerjaan dan pengeluaran pada bangunan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti yang mempengaruhi implementasi dan kualitas. Jangka hidup investasi. 1. Periode di mana pemilik bangunan mengharapkan keuntungan dari penggunaannya. 2. Bangunan dan tanah akan memiliki nilai sisa di akhir masa investasi. 4. Beberapa faktor yang akan menentukan masa hidup investasi seperti sifat organisasi klien, misalnya jenis usaha yang dijalankan, dalam jenis bangunan proyek yang diusulkan, dan tingkat risiko proyek. 5. Umumnya proyek tergantung pada sifat proyek, misalnya karakteristik bangunan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan LCC. 1. Membangun masa hidup. Umur penggunaan gedung ditentukan oleh beberapa faktor. 1. Metode konstruksi. 2. Besarnya pemeliharaan pada bangunan, umurnya. Bangunan dapat dikategorikan menjadi 2 rangkaian hidup. Rentang hidup fisik atau struktural. Pertama, bangunan akan kehilangan daya tahannya pada tingkat yang berbeda tergantung pada bahan konstruksi. Rentang hidup ekonomik. 4. Periode di mana bangunan diharapkan menghasilkan komponen lifespan. Lamanya masa pakai komponen tergantung pada faktor-faktor tersebut. Yang pertama, pilihan benar. Yang kedua, manufaktur. Yang ketiga, kualitas. Yang keempat, pemasangan. Yang kelima, pemeliharaan. Yang keenam, repair umum. Yang ketujuh, penggunaan struktur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Baiklah, saya Wahyu Alafis, MPM 19031, akan melanjutkan materi dari Fadel. Suku bunga. Tingkat bunga tergantung pada status keuangan pemilik bangunan dan prediksi dan pergerakan suku bunga dalam jangka panjang. Ada 2. 1. Bias terlalu rendah terhadap keputusan jangka pendek dengan biaya modal yang rendah. 2. Bias terlalu tinggi terhadap penghambatan biaya masa depan yang mengorbankan pengeluaran awal yang lebih tinggi. Harus mencerminkan sifat proyek, klaim, dan candaan pasar saat ini. Tingkat kepentingan yang dipilih harus dalam konteks etika dan praktik profesional terbaik. Suku bunga yang dipilih menunjukkan biaya pinjaman yang harus disesuaikan dengan tingkat inflasi atau period proyek. Perubahan nilai uang. Perubahan nilai uang selama umur bangunan mempengaruhi perhitungan biaya siklus hidup. Perubahan biaya bahan berpengaruh pada hasil yang diperoleh dalam
Perbandingan biaya siklus hidup. Jika ada kemungkinan, perubahan harus dipertimbangkan. Keusangan berarti yang tidak lagi diawasi atau digunakan dibuang. Terjadi karena perubahan pesat dalam ekonomi dan teknologi. Bangunan yang memiliki masa hidup yang lebih pendek di masa depan karena sudah usang. Ini memiliki implikasi yang signifikan untuk desain dan pengelolaan properti dan dalam alokasi sumber keuangan. Penurunan nilai yang tidak disebabkan secara langsung oleh penggunaan atau berlalunya waktu. Pekerjaan pembongkaran merupakan alternatif terakhir yang dilakukan saat pembangunan gedung tidak dapat diperpanjang. 2. Ada di non-konduktif. 3. Tempat di mana bangunan itu dibangun dibutuhkan untuk tujuan lain. Berikut hambatan. 1. Batasan data yang lemah dan tidak dapat diandalkan. 2. Berubah seiring waktu. 3. Tidak ada kuantifikasi risiko masa depan. 4. Informasi yang tidak akurat. 5. Latihan LCC is expensive. 0,2% sampai 0,5%. Terakhir, kegagalan desainer untuk memvisualisasikan masalah kehidupan secara keseluruhan. Baik, nama saya Gilang Mafiana, NPM 19117. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Hafiz. Keterbatasan data dan data yang lemah tidak dapat diandalkan. Yang pertama, mengumpulkan data tahap pertama analisis LCC. Yang kedua, tidak pernah mudah untuk mendapatkan data. Yang ketiga, sulit untuk mendapatkan data secara teoritis. Yang keempat, perlu melakukan perhitungan atau perbandingan apapun. Yang kelima, beberapa informasi hanya dimiliki oleh pemasok. Yang keenam, kurangnya standar industri. Masalah perpajakan. Pemerintah selalu memberlakukan pajak baru. Pajak asli mungkin bertambah atau berkurang. LCC tidak akan akurat bila ada perubahan pajak. Tidak ada perhitungan risiko di masa depan. Ahli matematika, ekonomi, dan lainnya berbicara tentang solusi yang kuat dan OB, yang tetap menjadi jawaban terbaik ketika asumsi berubah. Informasi yang tidak akurat. Kualitas data yang tersedia untuk melaksanakan analisis biaya proyek awal proyek bangunan potensial. Ini salah satu masalah penerapan LCC di industri konstruksi. Kunci kualitas data yang tersedia untuk melaksanakan analisis karena ekonomi tidak stabil. Latihan LCC itu mahal. Biaya energi mencapai 30% dari biaya selama fase pemanfaatan gedung. Spesifikasi keseimbangan energi memainkan peran penting saat membeli atau mengomel. Daya tahan mereka juga telah mencapai development yang menarik di daerah ini dalam beberapa tahun terakhir. Pembongkaran dengan menggunakan bahan hasil daur ulang selama tahap konstruksi. Kegagalan desainer untuk memvisualisasikan masalah kehidupan secara keseluruhan. Sehingga investor akan tahu properti mana yang menghasilkan keuntungan. Banyak kas akan menentukan standar bangunan yang mereka ingin beli untuk pengembang. Dengan cara ini, hubungan biaya sumber daya dengan modal terputus dan hasil hilang dari desainer.